semuanya, ketemu lagi bersama aku Gesa Karisma di channel YouTube aku. Jadi mungkin teman-teman banyak yang berkaget-kaget karena kemarin aku juga sempat launch channel aku yang Gesa Karisma juga. Dan sekarang kok ada lagi tapi kok beda gitu ya. Memang sengaja aku bedain. Kalau untuk yang channel aku sebelumnya memang awalnya aku kasih nama Gesa Karisma, tapi karena berhubung aku mau fokus mengembangkan channel untuk pembelajaran anak-anak, jadi yang channel sebelumnya itu aku ganti nama menjadi Kelas Bermain Mama Cil. Jadi di sana adalah tempatnya video pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, tapi kalau di channel ini adalah channelnya buat para pendidik PAUD dan orang tua untuk mengenal serba-serbi atau seputar pendidikan untuk anak usia dini. Nah, hari ini aku bakal nge-share tentang persiapan apa aja sih yang aku lakukan untuk melakukan pembelajaran live streaming atau online. Aku memulai pembelajaran live streaming itu pertama itu di kelas partner bermain, yang mana itu memang kelas parenting. Tapi aku di situ membimbing para orang tua yang ingin menyusun aktivitas atau membuat kurikulum sendiri di rumah untuk anaknya. Itu aku pakai platform IG, Instagram. Nah, kemudian aku buka kelas lagi, yaitu kelas bermain Mama Cil atau kelas petualang online ini, kelas virtual, yang mana aku menggunakan platform Facebook Live. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tentang persiapan aku untuk melakukan pembelajaran secara live streaming dengan Facebook. Tampilan layar potret itu kayak gini berdiri, tapi kalau tampilan layar landscape itu begini, jadi tidur gini. Nah, aku lebih suka tampilan layar yang landscape. Kenapa? Karena menurut aku lebih lega aja, karena aku butuh space untuk dikasih papan lah, butuh tangan yang kesana kesini supaya anak bisa terlihat jelas gitu. Oke, jadi fix kita akan membahas tentang persiapan aku melakukan live streaming dengan Facebook. Oke, jadi persiapannya yang pertama-tama teman-teman tuh harus jelas banget, harus mempersiapkan dulu media pembelajaran apa yang dibutuhkan. Jadi bikin dulu tuh rencana kegiatannya. Jadi kayak RPPH kayak gitu, teman-teman bikin aja dulu. Jadi kita mau ngapain aja sih, kita mau belajar tentang apa gitu, udah harus jelas lagunya apa, kemudian mau baca buku apa, aktivitasnya apa, itu udah jelas ya. Kita harus mengatur skenario. Skenario tuh penting banget karena kita tuh berarti kayak syuting TV-TV gitu. Jadi kita harus mempersiapkan supaya tampilan ketika kita live itu bagus banget, maksudnya rapi gitu. Kita nggak misalkan gini, waduh lemnya ada di sana, kita ngambil lem ke sana dulu, nggak. Jadi semuanya kita siapkan dulu secara rapi. Jadi semua udah ada di depan, kita tinggal set gitu, nampilinnya lebih gampang. Misalkan pembukaannya kita mau pakai lagu apa nih? Misalkan kalau aku ya, aku pakai lagu, memang aku ngambil dari YouTube. Aku cari dulu sebelum live, aku cari dulu videonya, kita mau pakai lagu apa. Misalkan lagu kalau aku suka hati, ya udah kita cari dulu, kita siapin aja dulu, atau kita bisa simpan videonya. Nanti ketika kita live, kita bisa langsung klik, bisa mainkan lagu itu gitu. Atau teman-teman kalau mungkin mau nyetel musik dari video player atau dari laptop atau dari mungkin dari speaker, itu tetap harus teman-teman siapkan juga. Kalau misalkan mau membacakan buku, mau read aloud, teman-teman juga harus siapkan dulu bukunya. Jadi buku tuh udah ada di meja, di depan meja kita. Jadi kita tinggal, kalau udah segmen baca buku, kita tinggal ambil aja, kita bacakan buku gitu. Selanjutnya, siapkan juga kegiatan apa yang pengen kita tampilkan untuk anak-anak. Misalkan kalau aku kan seringnya memang pakai papan flanel, ya udah papan flanel kita setting, kita siapkan di samping kita, di samping kanan atau kiri kita, terserah ya. Kalau saya biasanya suka di samping kanan, itu kita siapkan. Kalau mungkin butuh komponen-komponen yang mau dilepas pasang di papan flanelnya itu, ya siapin aja di bawahnya papan itu.
Nah, kemudian setting tempat. Kita pilih dulu, kita mau siaran tuh di mana sih? Mau di teras atau mau di dalam kelas? Kita mau pilih background apa? Kalau saya karena memang background rumah saya ini banyak sekali lukisan mahakarya anakku, tutup pakai background atau backdrop warna putih ini. Ini opsional ya, teman-teman nggak harus sama kayak aku. Kalau teman-teman memang punya background atau tembok yang layak untuk dijadikan latar belakang saat teman-teman siaran, itu boleh banget dipakai. Pilih tempat yang tenang, jangan yang bising, jangan di pinggir jalan ya. Usahakan yang memang menurut teman-teman tuh tenang, karena itu sangat mempengaruhi konsentrasi kita juga gitu loh. Kalau kita ngajar, kita live fokus ke kamera, tapi kalau banyak suara-suara bising yang masuk itu sangat mempengaruhi banget kualitas dari live kita itu. Pastikan 30 menit sebelum live dimulai teman-teman harus standby untuk setting kameranya itu, karena ini juga nggak gampang juga nyeting kamera video supaya pas tuh kayak gimana, biar maksudnya fokus ke kita, supaya nggak kemana-mana, supaya pas wajah si gurunya itu ada di tengah-tengah layar gitu. Kemudian kalau kita menampilkan media itu pasnya kayak gimana gitu, jadi kita ngepasin dulu itu semuanya. Kamera HP, jujur teman-teman, pertama kali aku ngadain live streaming itu aku memang cuman modal HP aja, nggak ada spesifikasi harus yang gimana, yang harganya berapa, nggak harus. HP apa aja yang penting ada kameranya, itu udah bisa banget kita pakai untuk live streaming. Kunci supaya kualitas video tuh bisa jernih, bisa bagus tuh apa? Kalau aku pakai kamera belakang. Aku pakai kamera belakang karena kamera depan aku kualitas videonya menurut aku sih kurang. Aku nggak suka bikin video pakai kamera depan karena nggak fokus dan gambarnya tuh bisa kayak ngeblur gitu loh, nggak jelas. Ini sebenarnya enakan kalau pakai kamera depan karena kita bisa ketahuan kan kita tuh lagi geraknya tuh kayak gimana, apakah jilbab kita lagi mesle atau gimana, itu bisa kelihatan. Tapi ya itu kualitasnya kurang bagus. Itu versi HP aku. Tapi kalau teman-teman punya HP yang memang kualitas kamera depannya itu bagus, sebagus kamera belakang, itu boleh juga dipakai live streaming pakai kamera depan gitu. Jadi tergantung HP teman-teman. Nah, karena di video pembelajaran aku itu ada segmen bernyanyi, yang mana aku di situ putar musik ya, musiknya aku ambil dari YouTube. Aku pakai 2 HP teman-teman. Jadi 1 HP untuk ngerekam video aku, 1 HP untuk memutar musik dari YouTube. Jadi aku rekaman sambil ibaratnya tuh kayak dengerin musik dari YouTube itu sambil ya kita gerak lagu kayak. Kalau teman-teman punya mic atau clip on, teman-teman bisa pakai. Tapi kalau nggak punya mic atau clip on, ya nggak apa-apa. Tapi usahakan teman-teman benar-benar berada di ruangan yang tenang, nggak ada suara bising. Jadi supaya suara teman-teman itu fokus masuk ke video teman-teman saat live. Kalau teman-teman punya ruangan bising, itu udah dijamin suara teman-teman tuh nggak jelas, dan pasti tuh yang nyimak dari live kita suaranya nggak kedengeran lah gini-gini ya, karena suara kita tuh ambiar. Tapi kalau teman-teman pakai clip on, misalkan kayak yang aku pakai ini clip on, mic clip on kecil ini kita bisa dekatkan ke sini, jadi suara kita tuh bisa masuk ke clip on ini dan masuknya ke HP, ke video nanti bisa jernih. Meskipun ada suara sedikit-sedikit bising, karena aku nih rekamannya jujur aku nggak punya ruangan yang kedap suara. Ini aku di ruangan yang di pinggir jalan, jadi kalau ada motor jalan tuh kedengeran. Tapi kalau dengan clip on ini paling nggak suara yang terfokus adalah suara kita. Suara di luar sana terdengar tapi sangat kecil sekali. Kalau teman-teman mau live streaming di Facebook, ya pastikan harus punya aplikasi Facebook itu. Mau live di Facebook, tapi nggak pakai mic. Nah, ini bisa langsung aja masuk ke fitur
siaran langsung atau live di situ. Tapi teman-teman juga harus memastikan dulu siapa nih yang bakal nonton live streaming kita. Apakah diperuntukkan untuk semua teman-teman Facebook atau khusus untuk wali murid saja. Kalau teman-teman memperuntukkan live streamingnya untuk wali murid saja, saran aku teman-teman buat grup khusus untuk wali murid. Jadi supaya tepat sasaran ya. Kalau teman-teman mau live di Facebook tapi teman-teman juga punya clip on atau mic, teman-teman harus punya aplikasi tambahan. Karena nggak bisa kita langsung live pakai aplikasi Facebook kemudian kita colokin mic, suara kita masuk, itu nggak bisa masuk. Jadi teman-teman harus punya aplikasi kamera V-Live. Jadi ini kayak semacam aplikasi pihak kedua yang mana tuh mengaktifkan fungsi dari si mikrofon itu. Nah, jadi kalau teman-teman punya mic dan mau siaran live, teman-teman nanti buka Facebooknya itu bukan langsung dari aplikasi Facebooknya, tapi teman-teman buka Facebooknya itu dari aplikasi kamera V-Live. Jadi dengan kamera V-Live itu teman-teman bisa live dengan menggunakan perangkat tambahan yaitu si mic itu. Dan itu pun nanti juga ada settingnya. Jadi harus ada setting dulu di pengaturan grupnya. Jadi harus disetting, kita mau menambahkan aplikasi kamera V-Live ini untuk memasukkan suara. Jadi kamera V-Live ini mic teman-teman bisa berfungsi gitu. Jadi kalau teman-teman langsung nyoba mic tapi langsung dicolokkan ke aplikasi Facebooknya aja, mungkin teman-teman pertama-tama akan ngira, waduh mic aku rusak gitu. Enggak, itu sebenarnya memang butuh aplikasi pihak kedua untuk bisa membuat si mic itu berfungsi. Oke, jadi itu semua adalah langkah-langkah persiapan yang biasa aku lakukan saat live streaming pembelajaran untuk anak-anak. Jadi yang jelas pakai HP aja tuh udah bisa, teman-teman nggak harus pakai kamera atau punya kamera yang gimana-gimana, nggak harus. HP aja itu bisa banget kita optimalkan manfaatnya. Jadi kita tetap bisa membuat konten pembelajaran yang menarik untuk anak hanya dengan modal HP, hanya dengan modal smartphone. Nah, kalau teman-teman mau bikin konten YouTube, sama aku juga bikinnya lewat kamera HP. Oke, nanti next video mungkin aku akan share gimana membuat konten YouTube hanya dengan modal smartphone aja. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah persiapan aku untuk membuat pembelajaran live streaming melalui Facebook. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka sama video aku, like, subscribe, serta share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.